Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, itu dalam masalah Islam, dalam masalah agama. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu din merupakan sebuah kenikmatan, merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan, dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan segala macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar, masih bisa berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita masing-masing sedikit demi sedikit, dalam rangka kita amalkan ilmu tersebut untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang apa yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala tentang sebagian tafsir atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang beliau jelaskan tafsir atau kandungan dari surat ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan surat ini. Allah menjadikan surat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang paling mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan bacaan surat Al-Fatihah sebagai rukun, suatu yang wajib untuk dibaca setiap kali salat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang muslim mengerjakan salat dalam sehari tidak hanya sekali, bahkan dia mengerjakan salat dalam sehari 5 kali. Dan setiap rakaat seorang muslim diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya kandungan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya surat Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang agung. Dan di antara makna yang mulia, yang agung yang terdapat dalam surat ini yaitu tauhid.
Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebenarnya kandungan yang terpenting dari surat Al-Fatihah, yaitu bahwasanya surat Al-Fatihah di dalamnya mengandung ajaran tauhid. Yang kita semua mengetahui bahwasanya tauhid itu mengesahkan Allah dalam beribadah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana tidak, karena tauhid memiliki banyak keutamaan. Di antara yang pertama, ikhwas sekalian, tauhid merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, tauhid itu merupakan hikmah diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Inilah dakwah tauhid. Di antara keutamaan tauhid yang lain yang ketiga, ikhwas sekalian, bahwasanya tauhid itu merupakan dakwah. Dakwah yang pertama kali, yang paling penting, yang harus diserukan oleh setiap dai Islam. Tidaklah seorang dai dikatakan sebagai seorang dai yang sejati, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia harus mendakwahkan tauhid sebagai prioritas yang pertama dan paling utama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya inilah jalanku. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ila Allah, dakwah ila ibadatillah, ila dinillah, ila tauhidillah, mengajak umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah, memegang teguh agama Islam, itu merupakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat kelak. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati adalah yang berdakwah ila tauhid. Kemudian juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh kesahihannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengutus Mu'ad untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum di antara ahlul kitab. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana pula dinukil penjelasan ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang sangat menakjubkan dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya al-Yahud, yaitu ahlul kitab, bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka juga memiliki kesamaan dengan kaum muslimin. Itu orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran Nabi dan Rasul mereka yang terdahulu, yaitu mereka mengucapkan kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Maknanya apa ikhwas sekalian? Maknanya bahwasannya ketika Rasulullah SAW mengatakan innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal yang ketika itu diutus ke negeri Yaman, bahwasannya orang-orang yang engkau dakwahi bukanlah orang-orang yang bodoh.
Orang-orang yang engkau dakwahi adalah orang-orang yang berilmu, bahkan mereka memiliki ilmu tentang sesuatu yang sangat besar, yang terpenting di dalam dinul Islam, yaitu at-tauhid. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil yang sangat tegas yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan dakwah tauhid, meskipun kepada orang-orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini membantah syubhat yang diluncurkan oleh sebagian kalangan atau sebagian orang yang mengatakan bahwasannya adapun untuk mendakwahi kaum muslimin, kita tidak harus mendahulukan, kita tidak harus memprioritaskan dakwah tauhid. Sesungguhnya ini adalah pemahaman yang tidak pada tempatnya. Tidakkah kita ingat bagaimana kisah yang sangat menyentuh yang diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis mereka, dalam hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan kepada para sahabat tentang penyimpangan dalam masalah tauhid. Kepada siapa? Kepada para sahabat yang mereka itu adalah khairun nas, yang mereka itu adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang muslim, yang mukmin, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tidakkah kita memperhatikan kepada siapa hadis ini Rasulullah SAW tujukan? Kepada para sahabat. Dan ketika itu Rasulullah SAW tengah menghadapi sakaratul maut, hari-hari menjelang kematian beliau SAW, sebuah musibah yang sangat besar. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, bahwasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maknanya adalah bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng, akan tapi sebagai tahdzir, sebagai peringatan keras bagi kaum muslimin yang terdepan di antara mereka adalah para sahabat. Ma sana'u, atas apa yang dikerjakan oleh ahlul kitab. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengaku sebagai seorang muslim, maka semestinya kita menjadikan dakwah tauhid, kita menjadikan ilmu tauhid sebagai ilmu yang pertama kali yang paling wajib untuk kita pelajari dan kita dakwahkan kepada saudara kita atau umat manusia yang lainnya. Maka itulah sebagian di antara keutamaan tauhid, dan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah berbicara tentang tauhid. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan 3 macam tauhid. Itu ada 3 macam tauhid sebagaimana yang kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran akidah, bahwasanya tauhid itu bisa dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 3 macam, ya. Jadi tauhid yang itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, maka tauhid itu dapat dibagi menjadi 3. Kalau ada yang bertanya, dari manakah pembagian ini? Apakah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3? Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak kita dapati dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan tauhid terbagi menjadi 3. Memang demikian halnya, akan tapi bukan berarti ini sesuatu yang mengada-ada atau bid'ah, bahkan bukan demikian sama sekali. Akan tetapi pembagian tauhid menjadi 3 adalah dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dasarnya? Yaitu al-istiqra' wa tatabbu. Dalilnya adalah penelitian dan pengkajian secara mendalam, secara menyeluruh kepada ayat-ayat Al-Quran terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian juga terhadap asar-asar, riwayat-riwayat dari para ulama-ulama terdahulu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat bukanlah perkara yang bid'ah. Bukanlah perkara yang bid'ah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah kitab beliau Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan bahwasannya pembagian semacam ini bukanlah pembagian yang bid'ah. Pembagian tauhid menjadi 3 atau sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2, maka ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena pada hakikatnya para ulama yang membagi tersebut mereka melakukan sesuatu yang tidak melebihi dari apa yang digariskan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menambahkan sesuatu yang baru. Apa yang mereka lakukan sekedar memperjelas, ya. Memperjelas saja dan memudahkan supaya mudah dipahami. Kenapa hal itu perlu dilakukan, ibu sekalian? Karena seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya masa, dan semakin jauhnya manusia dari pancaran cahaya nubuwah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-I'lamul Muwaqqi'in, bahwasannya semakin jauh masa itu dari masa kenabian, dari masa Rasulullah SAW hidup, maka semakin jauh dari ilmu, semakin banyak fitnahnya, semakin banyak keburukan di dalamnya, semakin keburukan itu semakin mendominasi. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para sahabat Anas bin Malik mengeluh kepada Anas bin Malik tentang kelakuan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang begitu kejam kepada para ulama, kepada sebagian para sahabat, maka Anas bin Malik mengatakan, bersabarlah kalian, sesungguhnya la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min qablihi. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasannya bersabarlah kalian menghadapi apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj, yaitu penguasa ketika itu yang begitu kejam kepada kaum muslimin, bahkan kepada para ulama. Kemudian apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak datang kepada manusia suatu masa kecuali masa sesudahnya itu pasti lebih buruk daripada masa sebelumnya. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan berjalannya waktu, maka manusia sedikit demi sedikit menjauh dari Islam. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, ketika mereka melalaikan mentadaburi Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan tidak memahaminya, maka semakin lama manusia semakin tidak memahami dinul Islam secara umum. Dan Allah SWT masih menyisakan para ulama yang mereka mengajak manusia kepada hidayah, yang menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati dengan kitabullah, dan mereka menepi subhat-subhat, kerancuan-kerancuan yang dibawa oleh ahlul batil, dan mereka menerangkan, membongkar penyelewengan penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mentakwilkan, orang-orang yang tidak mengerti agama. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembagian tauhid menjadi 3 bukanlah perkara yang baru atau mengada-ada ataupun bid'ah. Bahkan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang termasuk diperintahkan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini sangatlah jelas, ya, bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 bukanlah perkara yang patut atau layak untuk diingkari sebagaimana perkataan sebagian orang. Seandainya saja, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita berpikir sebagaimana logika orang yang tidak menerima pembagian tauhid, ya. Sebagian orang mengatakan tidak perlu kita membagi-bagi tauhid. Maka seandainya kita mengikuti logika orang yang mengatakan demikian, maka tentunya kita akan mengingkari adanya pembagian syarat-syarat sholat, ya. Ada wajib-wajib sholat, demikian juga syarat-syarat ibadah yang lainnya, puasa, haji dan lain sebagainya, tentunya akan diingkari. Padahal kita semua tahu bahwasanya itu ada, perkara itu ada dan disebutkan oleh para ulama, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dan itu semua diambil oleh para ulama. Apa dalilnya? Itu al-istiqra' wa tatabu',
yaitu penelitian dan pengkajian. Dan al-istiqra' wa tatabu' itu adalah hujjah syar'iyyah. Itu adalah argumentasi yang diterima dalam agama Islam. Sebagaimana pula kalau kita perhatikan para ulama bahasa, mereka membagi kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab itu menjadi isim, fi'il dan huruf. Apa dalilnya? Dalilnya adalah al-istiqra' wa tatabu'. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya secara ringkas ya, karena surat Al-Fatihah ini hanya 7 ayat, ya sangat ringkas. Akan tetapi di dalam 7 ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya tentang perkara yang paling mulia yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu at-tauhid. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Maka ikhwatifullah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini di dalamnya terkandung tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah yaitu ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara yang paling pokok ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara yang pokok ya. Yaitu apabila kita teliti sekian banyak kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, maka porosnya pada 3 perkara ini. Yaitu yang pertama adalah fil khalqi, yaitu dalam masalah penciptaan. Artinya tidak ada yang menciptakan secara hakiki di alam dunia ini dalam kenyataan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-mulk, yaitu kekuasaan, kerajaan. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Sebagaimana yang Allah taala berfirman, alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah sesungguhnya al-khalqu yaitu penciptaan, wal amru yaitu perintah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Malik, Allah adalah raja. Dan Allah adalah Malik, yaitu Allah adalah pemilik, yaitu penguasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak memerintah dan melarang. Kemudian yang ketiga yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah at-tadbir, yaitu pengaturan alam semesta. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam dunia ini. Tidak ada tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 3 unsur pokok dari tauhid rububiyah, yaitu kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam dunia ini. Jadi alam dunia ini ada dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang berkuasa, yang menguasai alam dunia ini, tidak ada sekutu baginya. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengatur. Karena terkadang ikhwas sekalian, ada orang itu menguasai sesuatu tapi dia tidak bisa mengaturnya. Sebaliknya orang itu mengatur-ngatur sesuatu tapi dia tidak menguasainya. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah mengumpulkan antara al-mulku wat tadbir. Antara apa? Antara penguasaan atau al-milk, yaitu kepemilikan, dengan at-tadbir dan pengaturan. Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat yang pertama ini yaitu alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala
mengenalkan kita kepada namanya. Ya, kepada siapa? Kepada namanya. Itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah Allah dan yang kedua yaitu Rabb. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini, kaum sekalian rahimani wa rahimakumullah? Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Fatihah ini, surat yang paling mulia ini dengan apa? Dengan mengenalkan dirinya. Dengan mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, apa rahasia dari hal ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang lain? Allah tidak menyebutkan ayat hukum yang pertama kali. Apakah ini halal, apakah ini haram? Tidak. Allah berbicara pertama kali, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan dirinya. Apakah hikmah atau rahasia dari hal ini? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menjelaskan bahwasanya umat manusia itu memiliki 2 buah jenis kekuatan. Ya. Jadi umat manusia itu memiliki 2 kekuatan. Yang dia akan bisa mencapai kebahagiaan, kesempurnaan, itu dengan menyempurnakan 2 buah kekuatan ini. Apakah kedua buah kekuatan tersebut? Itu kata beliau, yaitu kuwatun ilmiyatun nadhariyatun wa kuwatun amaliyatun iradiyatun. Yaitu kekuatan yang pertama, potensi yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu kekuatan ilmu dan pertimbangan. Artinya setiap orang, selama dia memiliki akal, selama dia memiliki hati, maka dia bisa memiliki kekuatan ilmu dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dia hadapi. Itu seorang memiliki kekuatan apa? Ilmu. Dan yang kedua, wa quwwatun amaliyatun iradiyatun, yaitu kekuatan amaliyah dan kekuatan tekad. Artinya di dalam diri manusia tergabung di dalam diri mereka kekuatan ilmu, yaitu pengetahuannya tentang segala sesuatu yang bermanfaat atau yang bermadarat. Demikian juga terdapat di dalam dirinya di samping ilmu, itu dia juga memiliki apa? Kekuatan untuk mengamalkan, mewujudkan sesuatu dalam kenyataan berdasarkan tekad dan kekuatan kehendak yang ada di dalam hatinya. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kebahagiaan yang sejati itu tergantung pada bagaimana seorang hamba bisa menyempurnakan 2 buah kekuatan ini. Ya. Jadi seorang akan bisa menyempurnakan kebahagiaannya apabila dia bisa memaksimalkan, mengoptimalkan 2 buah kekuatan, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan kehendak. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bagaimanakah cara menyempurnakan kekuatan ilmu. Maka beliau katakan, istikmalul quwwatil ilmiyah innama yakunu bima'rifati fatirihi wa bari'ihi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Kemudian beliau teruskan penjelasan berikutnya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, dan menyempurnakan kekuatan ilmiah. Jadi bagaimana seorang itu bisa memiliki kekuatan ilmiah yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Maka beliau katakan, innama yakunu bima'rifati fatirihi wa bari'ihi, yaitu seorang bisa mencapai kesempurnaan dalam hal kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itulah ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat yang mulia ini dengan memperkenalkan dirinya, dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah, kemudian Rabb dan Ar-Rahman. Yang ketiganya itu merupakan, kata Ibnu Qayyim, usulu al-asma'il husna, yaitu pokok-pokok Asma'ul Husna.
yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang sangat indah itu kembali berporos kepada 3 nama ini, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Kemudian juga ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, di samping kita mengetahui betapa besar jasa Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yaitu Allah adalah Rabb yang mengatur alam dunia ini, karena manusia adalah termasuk dalam alam semesta. Maka ikhwas sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang dengan hal itu kita akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka yang kedua di antara faedah dari ayat ini yaitu apa? Yaitu kita bisa mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Betapa besar jasa Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah itu terpuji dan Allah itu adalah Rabb alam semesta. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qayyim yang dikumpulkan oleh seorang ulama India, tafsir-tafsir dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara faedah dari Rabbil Alamin atau tauhid rububiyah, yaitu bahwasanya konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yang itu merupakan bentuk tarbiyah yang paling agung, pemeliharaan, penjagaan, kasih sayang yang paling besar kepada umat manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebuah nikmat karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia, kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Kenikmatan yang hakiki, bukan kenikmatan yang semu dan sementara. Kenikmatan yang sejati. Yaitu kapan? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, itu kalangan manusia. Apa pekerjaan rasul tersebut? Yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah keimanan seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuzakkihim, dan Rasul tersebut mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan hati-hati mereka dari noda-noda dosa dan kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan Allah ingatkan padahal sebelumnya mereka, sebelum diutusnya Rasul, sebelum Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, sebelum Rasul tersebut mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia, bagaimana membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebelum Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah mengingatkan mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka demikian juga kita, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengingat, kita dahulu adalah orang yang bodoh. Kita dulu belum mengenal sunnah. Kita dulu belum mengenal bagaimana mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan benar, sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Kita dulu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada kita jalan, menunjukkan kepada kita hidayahnya, jalan yang lurus, jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, sabilul mu'minin yang kita wajib mengikutinya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang tidak boleh disia-siakan, ikhwas sekalian. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid."
Sungguh apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya apabila kalian justru kufur, tidak mengakui kenikmatan tersebut, tidak mensyukurinya, sesungguhnya ini azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila sekarang ini kita telah bisa menikmati sejuknya siraman ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka, melalui ceramah-ceramah mereka kepada kita, sampai ke telinga kita, sampai dalam penglihatan mata kita, dan terserap ke dalam hati kita, kita mengetahui dinul Islam, kita mengenal manhaj salaf, maka itu semua adalah fadl, itu semua adalah kenikmatan dan bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengingatkan kepada kita, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah, adalah karunia yang terbesar bagi kaum muslimin. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita manusia ini adalah bagian kecil dari alam dunia, alam semesta. Yang kita tahu dunia ini terdiri dari berbagai macam makhluk. Begitu banyak makhluk yang ada di alam dunia, dan Allah katakan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb yang menguasai, yang mengatur seluruh alam, tidak hanya manusia. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sadarilah tentang kecilnya diri kita, tentang begitu butuhnya kita kepada tarbiyah, pemeliharaan dan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tak memberikan hidayah kepada kita, tentunya kita tidak akan menemukan jalan yang lurus menuju kepadanya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini alhamdulillahirabbil alamin, di dalamnya tercakup tauhid rububiyah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mereka mendefinisikan tauhid rububiyah yaitu dengan ifradullahi bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wujud. Allah itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan. Maka tauhid rububiyah itu di sana seorang muslim wajib mengimani perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk perbuatan tersebut sebagaimana tadi sudah kita contohkan, yaitu mencipta, menguasai, kemudian mengatur, dan perbuatan-perbuatan yang lain seperti menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala bahwasanya di dalam ayat ini, dalam dua ayat ini, Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin, di dalamnya terdapat tauhid al-asma was sifat, ya, yaitu jenis tauhid yang kedua yang wajib untuk kita imani, yaitu seorang muslim wajib untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Yaitu kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Demikian juga kita wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy. Wajib kita imani bahwasanya Allah fis sama, Allah di atas ketinggian. Allah tidak di mana-mana, tapi Allah di atas langit. Itu yang wajib kita imani. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika
bertanya kepada seorang budak perempuan yang hendak dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika dia menyesal ketika menampar budaknya karena melakukan kesalahan, kemudian dia ingin memerdekakannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengundang budaknya, yaitu budak perempuan. Kemudian ketika budak tersebut sampai di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasul bertanya kepada budak tersebut, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka budak tersebut mengatakan, Fis sama, yaitu di atas langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk memerdekakan budak perempuan tersebut. Rasulullah mengatakan fa'innaha mu'minah, sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Lihatlah seorang budak perempuan yang telah mengetahui, telah mengenal keberadaan di manakah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas langit, di atas arsy, dan Allah tidak butuh kepada langit, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Hadis riwayat Muslim. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita nama-namanya yang mulia, di antaranya Ar-Rahman yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, dan Ar-Rahim yang menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Maha luas, meliputi orang yang kafir maupun orang yang mukmin. Adapun kasih sayang yang sejati, rahmat yang hakiki, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu bagi seluruh umat manusia. Apabila mereka mau mengikuti ajarannya, maka mereka akan selamat. Sebaliknya, apabila mereka tidak mengikuti ajarannya, maka mereka akan binasa. Insyaallah Ta'ala nanti akan kita jelaskan lebih terperinci lagi tentang hal ini. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan ini, itu dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah. Ya, di dalam ayat ini terdapat kandungan apa? Tauhid uluhiyah. Ayat ini yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pada hakikatnya ikhwan sekalian, di dalam ayat ini terdapat dua jenis tauhid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam tafsirnya. Yang pertama, Iyyaka na'budu, di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kita beribadah kepada jin atau kepada wali yang sudah mati, atau kepada bintang-bintang, atau pohon-pohon, atau batu-batu, atau jimat-jimat. Maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah, yaitu kita wajib meminta pertolongan kepada Allah, yang itu adalah ibadah. Kenapa? Karena yang layak untuk dimintai pertolongan secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa ikut taklim, kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa salat, kita tidak bisa berzakat, kita tidak bisa berpuasa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini di dalam terdapat tauhid uluhiyah, yaitu yang menjadi hakikat tujuan dakwah para rasul, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah. Itu saja? Tidak. Mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup beribadah kalau ibadah itu ditujukan ke sana kemari. Ya, apabila dia sholat untuk Allah, tapi kalau menyembelih untuk jin penunggu jembatan misalnya, atau memberikan sesaji kepada Ratu Laut Selatan, apabila ingin berperang maka dia pakai jimat dan seterusnya, maka ini bukanlah tauhid. Meskipun dia sholat, meskipun dia berzakat, meskipun dia berpuasa, maka ini bukanlah tauhid. Adapun yang dituntut, yang didakwahkan oleh al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul, yaitu sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan, u'budullaha, sembahlah Allah. Tidak cukup sampai di situ. Wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid,
yaitu segala sesuatu yang membuat manusia melampaui batas dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sehingga seorang itu menjadikannya sebagai sekutu atau sesembahan tandingan. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan bahwasanya hakikat peribadahan tidaklah sempit. Ya, ibadah tidak sempit hanya dengan sholat, dengan zikir, dengan berpuasa. Ibadah itu luas. Sebagaimana yang nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Jadi ikhwas sekalian, dari penjelasan yang telah kita sampaikan ini kita mengetahui bahwasanya pada hakikatnya surat Al-Fatihah yang ringkas ini di dalamnya terkandung banyak sekali faedah, ya, yaitu di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid. Yang tauhid itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Yang tauhid itu merupakan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yang tauhid itu merupakan dakwah yang pertama kali yang harus diajarkan kepada umat manusia. Yang tauhid itu merupakan sebab manusia masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Dan tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul di dalamnya terkandung 3 macam jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, pengaturan, penguasaan. Kemudian tauhid asma wa sifat, kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyimpangkan maknanya, tanpa menolak artinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu tauhid al-uluhiyah, yaitu kita wajib mempersembahkan ketundukan hati kita, pengagungan, kecintaan, harapan dan takut kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin penjelasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita miliki sehingga ilmu tersebut bisa membuahkan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita semua sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan balasan yang baik, dan sebaliknya apabila kita melakukan keburukan, maka janganlah mencela siapa-siapa, tapi celalah diri kita sendiri karena keburukan yang kita lakukan di alam dunia ini, sehingga menjadi apa yang kita lakukan di alam dunia ini menjadi penyesalan di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan mempertemukan kita dengannya, melihat wajahnya di surga kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.